hati-hati, marilah kita bersama-sama berubah cara pandang kita. Baik, kita tuh sering banget dengar istilah mengancam, diancam. Sebenarnya tuh mengancam yang menurut hukum itu apa sih? Jadi sebenarnya ada ya di KUHP yang sekarang masih berlaku nih, pasal 369. Jadi di pasal 369 KUHP ini, pengancaman itu adalah yang pada intinya mengatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain dengan melawan hukum dia untuk memberikan sesuatu barang kepunyaan orang itu atau punyaan orang lain dengan mengancam akan dia menista atau melakukan penghinaan atau menjelek-jelekan lah ya, pada bahasa yang sederhana, atau menjelek-jelekan dengan surat. Nah, kalau zaman sekarang tentu surat itu bisa bermakna tulisan di media sosial ya, di ruang publik kan itu. Entah itu tulisan, entah itu rekaman dan seterusnya. Atau juga membuka rahasia. Jadi seseorang itu mengancam akan membuka rahasia seseorang atau menista, menghina, baik itu secara terang-terangan maupun di media sosial, untuk memberikan sesuatu barang kepunyaan dia atau kepunyaan orang lain untuk menguntungkan orang itu, si pelaku, atau menguntungkan orang ketiga, kan begitu. Nah, kalau di pengancaman ini ya, di pasal 369 KUHP ini, unsur-unsurnya itu apakah udah itu doang, atau sebenarnya itu masih dibedain? Nah, jadi kita mencoba untuk membedah nih ya, membedah pasal ini, pasal pengancaman ini. Jadi yang pertama unsur objektif. Jadi unsur objektifnya apa? Unsur objektifnya adalah yang pertama itu menista. Jadi memaksa orang lain, dengan ancaman. Itu adalah yang pertama. Kemudian ancamannya apa? Menista. Kemudian menista dengan surat. Yang selanjutnya adalah membuka rahasia. Jadi unsur objektifnya yang pertama adalah memaksa orang lain dengan ancaman. Nah, yang kedua, unsur objektif yang kedua adalah agar supaya orang itu memberikan sesuatu barang kepunyaan si korban atau yang diancam atau kepunyaan barang orang lain. Kemudian menghapuskan utang. Nah, bisa jadi nih si pelaku ini punya utang dengan yang diancam. Jadi dia, kalau kamu tidak mau menganggap utang lunas, nanti tak hina-hina kamu di tetanggamu, tak omongin ke tetanggamu, tak yang buka. Iya, makin buka rahasiamu. Kalau kamu itu sebenarnya punya kejelekan apa, punya aib apa di masa lalu misalnya, atau rahasia perusahaan. Karena rahasia itu belum tentu sesuatu yang jelek, tetapi sesuatu yang memang tidak diinginkan orang lain tahu. Misalnya dia punya resep rahasia masakan nih yang digunakan untuk usaha. Nah, kalau dia membuka resep rahasia ini, misalnya ini ya, orang lain akan tahu dan dia bisa bisa membuat yang sama. Kemudian dia usahanya menjadi tidak selancar sebelumnya, kan begitu. Jadi aku akan membuka rahasiamu, aku akan beberkan semua rahasiamu kalau kamu tidak mau menghapuskan hutang. Atau yang pertama tadi, kalau kamu tidak mau memberikan suatu barang atau uang, kalau kamu nggak minta, kamu barang itu kamu kasih, aku akan membuka rahasiamu, aku akan hina-hina kamu. Apalagi kamu juga bisa nulis itu di sosial media, semuanya itu. Nah, itu adalah pengancaman, kan begitu. Nah, yang kedua adalah unsur subjektif. Jadi unsur subjektifnya adalah dia cara melawan hukum, melakukan pemaksaan. Jadi barang siapa, ya kan, orangnya
siapa ya orangnya itu, subjektifnya adalah barang siapa atau seseorang yang secara melakukan perbuatan itu. Jadi pada pokoknya pengancaman itu bukan hanya sekedar kalau kamu nggak mau ngasih tak pukulin, tidak, tapi bisa juga untuk menghapuskan hutang atau membuat piutang kan begitu. Jadi sama itu kan bisa entah itu memberikan barang atau menghapuskan hutang atau membuat piutang baru dan seterusnya. Ya pada pokoknya adalah pengancaman itu agar seseorang melakukan perbuatan di mana hak dia dirampas oleh seseorang. Kalau dia tidak mau melakukan itu, dia diancam oleh si pelaku, nanti akan dibuka rahasianya atau kemudian akan dibeberkan aibnya di media sosial, di umum, kepada orang, kepada tetangga, kepada siapapun, juga akan menghina, mengancam akan menghina. Aku akan menghina kamu, aku akan menyerangmu terus, aku akan selalu menyerangmu terus di media sosial. Setiap kamu posting apapun, aku akan menjelek-jelekan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Karena bisa jadi, misalnya nih, si korban ini punya usaha yang diiklankan di media sosial, atau ditampilkan di media sosial, atau di ruang publik, di tempat umum. Kemudian si pelaku akan mengancam, pokoknya setiap kamu melakukan usaha itu, aku akan menjelek-jelekan, aku akan bilang masakanmu tidak enak. Misalnya si korban ini adalah penjual makanan, atau kemudian kalau penjual barang lain, dia barangnya kualitasnya jelek, atau si itu adalah seorang pegawai, dia akan selalu bilang pegawai yang malas dan itu. Jadi si pelaku akan mengancam itu. Jadi kalau aku bisa simpulkan ya Mas, sebetulnya unsur subjektif itu adalah perbuatannya, Subjektif itu adalah orangnya, objektif kan itu adalah perbuatannya. Oke. Gimana kalau misalkan sekarang tuh kan banyak tuh netizen, misalkan kita tak kenal tuh di dunia raya, ini dia tentunya kayak membenarkan ini kamu, padahal sebenarnya mereka nggak begitu kenal tuh, itu bisa nggak Mas? Nah, kalau tujuannya bukan untuk yang tadi, unsur objektif tadi, tujuannya adalah untuk memberikan sesuatu barang, kepunyaan si korban atau kepunyaan orang lain, atau menghapuskan hutang dan seterusnya, itu tadi, itu hanya menjadi penghinaan saja kan. Jadi kalau kemudian itu dilakukan di Indonesia bahwa kamu sudah jelek misalnya, atau kamu itu miskin, atau kamu itu kaya tapi pelit dan seterusnya, itu adalah penghinaan. Jadi kalau tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, untuk menguntungkan, ya kan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi unsur objektifnya adalah perbuatannya itu, unsur objektifnya adalah jadi barang siapa yang melakukan perbuatan itu secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jadi harus ada unsur itu. Unsur subjektif adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk objektifnya apa perbuatannya tadi? Tadi perbuatan dan tujuannya apa? Itu udah harus menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hanya sekedar dia menjelek-jelekan tetapi tidak ada unsur memaksa agar menyerahkan atau menghapuskan hutang dan seterusnya, itu bukan pengancaman. Karena pengancaman itu adalah sederhananya agar orang lain melakukan sesuatu, kalau tidak nanti aku akan melakukan ini. Nah, itu begitu. Jadi itu adalah pengancaman. Jadi gitu ya Mas, sebenarnya pengancaman ini kalau misalkan nggak jeli, orang udah nggak bisa ngeliat ya apakah itu pengancaman, penghinaan, Ya, bentuk yang lainnya ya. ini harus banyak ya. Betul-betul ya. Apalagi ini memang beneran kejadiannya tuh bisa ya Sangat bisa dialami oleh siapapun, bahkan bisa terjadi sehari-hari ya nih. Kayak kalau kamu nggak mau ini loh, kayak ini kan. Kalau kamu nggak mau kasih ini, bisa tak jelek-jelekin atau melakukan apapun, ya itu begitu. Jadi pengancaman pada pokoknya adalah agar
orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak si pelaku, dengan ancaman dia akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap si korban. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Kalau misalkan dia sudah diancam, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau memang sudah dilakukan itu, dia bisa melakukan laporan ke pihak polisian, misalkan ini sudah diancam untuk memberikan sesuatu atau apa dan seterusnya. Jadi itu adalah tindak pidana, kan begitu. Tindak pidana. Atau dia juga bisa menghubungi advokat untuk mendapatkan pendampingan hukum, entah apakah nanti akan diproses secara pidana atau dikirim peringatan saja, diberikan peringatan kepada pelaku untuk menghentikan itu supaya tidak terjadi perkara pidana yang lebih panjang. Ini biar selesai tanpa melewat proses pidana, karena harapannya perkara-perkara itu tidak perlu harus diselesaikan secara pidana, ya. Kan bisa juga diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan. Nah, tetapi tetap juga harus menyadari bahwa tindak pengancaman ini adalah perbuatan yang salah dan bisa diancam secara pidana. BRF ini membantu orang ya kalau menghadapi situasi di mana dia diancam ya, Mas? Ya, betul.